Assalamualaikum Patriark, semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat, hehehe. Chapter 2221. Kaisar Iblis King Wu dilirik oleh kucing hitam besar itu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seluruh tubuhnya tegak, dan dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Dia berkata dengan hati-hati, generasi muda adalah tes-tes, Kaisar Iblis binatang darah dari Pegunungan Darah Jatuh memiliki kebajikan ini sekarang. Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat tidak puas, membuat Kaisar Iblis King Wu malu. Kucing hitam besar, teknikmu tidak berguna. Pada saat ini, Qin Chen dan Fu Qiankun akhirnya menyelesaikan penelitian mereka dan mendesak formula ajaib, tetapi menemukan bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali. Idiot, teknik ini membutuhkan kekuatan darah untuk diaktifkan. Tentu saja kamu bisa menggunakan esensi sejati untuk mengaktifkannya. Tentu saja, itu tidak berpengaruh. Kucing hitam besar itu mengutuk, tetapi matanya terus berkedip, sangat aneh. Qin Chen selalu merasa bahwa senyum di wajah kucing hitam besar itu rendah hati, gelisah, dan baik hati, tetapi dia masih menggunakan kekuatan darahnya untuk menggerakkannya dengan lembut. Mengaum. Kekuatan iblis samar menyapu keluar dari tubuh Qin Chen, dan ada kilatan guntur samar di kehampaan, dan tambalan baju besi skala kosong muncul di kulitnya. Sialan, apaan sih? Qin Chen terkejut. Bagaimana dia menjadi binatang berdarah? Fu Qiankun di samping juga didesak, dan kekuatan iblis yang menakutkan melonjak dari tubuhnya, dan cahaya berdarah samar menyapu sekaligus. Dia juga tercengang. Hei, Kaisar ini memberimu nama Hua Yao Jue. Sebenarnya, Blood Beast dan manusia tidak perlu dibedakan dengan jelas. Ketika dunia kuno dibuka, manusia dan Blood Beast adalah makhluk, dan nenek moyang manusia, ras dikatakan spesial. Blood Beast berubah menjadi Blood Beast, tetapi perlahan berubah dari karakteristik Blood Beast, tetapi kekuatan garis keturunan yang tersisa sebenarnya adalah bentuk Beast yang tersisa dari nenek moyang umat manusia. Transformasi iblis ini dapat mengubah kekuatan garis keturunanmu menjadi kekuatan binatang buas. Tentu saja, itu tidak ajaib. Ini hanya eksitasi sederhana. Itu tidak berarti bahwa kamu benar-benar menjadi binatang buas, tetapi jenis ini menginspirasi tuan manusia biasa. Itu tidak bisa dilihat, kecuali ada cara khusus untuk mengintip. Kucing hitam besar itu sangat bangga, dan ekspresi ketakutan Qin Chen dan Fu Qiankun membuatnya sangat puas. Ras manusia dulunya adalah ras yang sama dengan Blood Beast. Qin Chen tidak tahan dengan teori seperti itu. Tetapi kekuatan garis keturunan manusia memang agak aneh, terutama untuk keluarga seperti keluarga panjang. Mereka bahkan bisa berubah menjadi naga, dan mereka adalah setengah manusia dan setengah iblis. Seseorang pernah mempelajarinya, karena nenek moyang keluarga panjang pernah bergabung dengan naga yang berubah. Ini meninggalkan manusia dengan darah naga. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa ini bukan masalahnya. Tetapi leluhur keluarga panjang awalnya adalah klan naga, dan kemudian mereka secara bertahap berubah dari karakteristik klan naga dan berubah menjadi bentuk manusia. Setelah kucing hitam besar mengatakan itu, Qin Chen memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang ras manusia dan ras binatang darah. Namun, begitu seni transformasi iblis kucing hitam besar keluar, itu akan memungkinkan Qin Chen dan Fu Qiankun untuk menyamar sebagai klan binatang buas dan mengikuti Kaisar Iblis King Wu ke ibu kota suci. Memikirkan hal ini, Fu Qiankun segera mencabut larangan dan gangguan. Keduanya melakukan penyamaran sederhana, dan kemudian mendesak transformasi iblis. Darah samar binatang itu segera keluar dari tubuh. Tidak peduli apa yang dilihat orang, itu tampak seperti dua darah yang berubah. Kaisar monster-monster kuat. Keduanya mengikuti Kaisar Iblis King Wu dan segera menuju ibu kota suci. Tidak lama sebelum mereka bertiga terbang sebelum mereka terdeteksi oleh orang-orang di ibu kota suci. Beberapa aura mengerikan jatuh seketika dan mendarat di depan trio Qin Chen. Yang mulia adalah Kaisar Iblis King Wu. Master garis keturunan terkemuka mengenakan jubah tetua dari tanah suci garis keturunan, dan melirik Kaisar Iblis King Wu. Setelah menerima jawaban dari Kaisar Iblis King Wu, dia merasa lega dan melaporkan ke ibu kota suci bahwa jika Iblis King Wu di pegunungan berdarah kecelakaan apa yang terjadi pada Kaisar di Lautan Dewa Darah, tanah suci garis keturunan itu dalam masalah.
Keduanya, master garis keturunan terkemuka melirik Qin Chen dan Fu Qiankun lagi, dan melihat bahwa mereka berdua memancarkan ki binatang darah yang samar. Mereka jelas adalah binatang darah yang kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang Kaisar Iblis King Wu. Itu untuk melacak kepergian dua prajurit manusia. Bagaimana mereka tiba-tiba menjadi tiga kaisar monster-monster darah. Mungkinkah informasi sebelumnya salah? Ini juga Kaisar Iblis binatang darahku dari pegunungan berdarah. Tuan, ada apa? Wajah Kaisar Iblis King Wu tenggelam, dan berkata dengan ketidakpuasan, begitukah cara ras manusia Anda memperlakukan tamu? Tuan garis keturunan itu dingin di dalam hatinya. Mengutuk, ada apa? Ini adalah tempat suci garis keturunannya. Seorang kaisar monster-monster darah berani menjadi begitu sombong. Saya bisa memikirkan perintah orang dewasa. Saya hanya bisa menekan amarah. Tidak masalah. Tolong kalian bertiga ikut dengan saya. Jangan berpisah. Qin Chen dan Fu Qiankun mengikuti Kaisar Iblis King Wu, dan kelompok itu segera mendekati ibu kota suci lagi. Tempat kudus dijaga ketat, tetapi dipimpin oleh orang-orang dengan darah di tanah suci, secara alami tanpa hambatan, dan dengan cepat memasuki ibu kota suci. Di ibu kota suci, pada saat ini, dijaga ketat, tetapi juga merupakan pemandangan yang makmur. Ada master garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua Tianwu berkumpul di sini, dan setiap master garis keturunan dikelilingi oleh banyak prajurit, yang secara alami sangat hidup. Melihat pemandangan ibu kota suci yang makmur, Qin Chen dan Fu Qiankun penuh dengan emosi, seolah-olah mereka hidup. Para tetua tanah suci garis darah langsung memimpin Qin Chen ke area inti ibu kota suci. Disinilah markas besar tanah suci Bloodland berada. Pada saat ini, langit-langit besar telah didirikan di alun-alun markas. Begitu Qin Chen dan yang lainnya tiba, seseorang menyapa para tamu dan dengan hormat mengundang mereka masuk. Begitu Qin Chen dan ketiganya memasuki alun-alun, mereka melihat orang banyak di alun-alun. Pada saat ini, mereka penuh dengan orang-orang kuat, dan selain para pejuang, bahkan ada banyak kaisar binatang darah yang hadir. Aduh dewasa, begitu Kaisar Iblis King Wu masuk, banyak kaisar iblis binatang darah di bagian utara pegunungan Luoxue yang telah diperkenalkan pertama kali mengelilingi mereka. Tuan King Wu akhirnya tiba. Kedua prajurit manusia itu seharusnya dipenggal oleh Tuan King Wu. Itu pasti. Dengan kekuatan Master King Wu, membunuh dua kaisar bela diri manusia tidaklah mudah. Itu perlu apa yang manusia Kaisar Wu hitung sebagai bola di depan Tuan King Wu. Kaisar Iblis binatang darah ini berkata dengan bangga, menarik tatapan tidak puas dari banyak ahli manusia di sekitarnya. Diam. Tidak sampai Kaisar Iblis King Wu mendengus bahwa Kaisar Iblis binatang darah diam. Pada saat ini, staf penyambutan secara alami membawa Kaisar Iblis King Wu dan rombongannya ke kursi depan alun-alun. Qin Chen berpikir bahwa pertemuan penaklukan tanah suci garis keturunan hanya mengundang tuan dari klan binatang darah. Tetapi setelah memindahi matanya, dia menemukan bahwa ada banyak kekuatan klan manusia yang hadir, dan mereka semua adalah pasukan klan manusia yang terkenal di daratan. Dapat dikatakan bahwa selain kekuatan yang memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan kota Tianlei, seperti kota Guntur Langit, klan Fuji, dan kultus iblis kematian, hampir semua kekuatan teratas di benua lain telah datang. Dan yang duduk di barisan depan adalah para tokoh utama dari kekuatan utama di daratan. Bahkan rombongan yang duduk di belakang, semuanya adalah master di atas tingkat Wudi raksasa, dan mereka terkenal di antara semua kekuatan. Bloodland Holy Land adalah tulisan tangan yang besar. Qin Chen dan Fu Qiankun tidak berharap melihat pemandangan seperti itu. Apa tempat suci darah meninggalkan kota Tianlei dan kekuatan lain dan mengumpulkan orang-orang dari kekuatan besar lainnya di daratan. Menaklukkan istana berkabut. Oke, tiba-tiba, mata Qin Chen memadat dan dia melihat seorang kenalan. Chapter 2222. Tubuh Emas Wu Huang. Kenalan Qin Chen bertemu adalah Kaisar Bela Diri Emas Kekaisaran Suanyuan, pemimpin masuknya Kekaisaran Suanyuan ke dunia Guyu. Tidak, orang ini seharusnya tidak disebut Kaisar Emas Shenwu sekarang, tetapi harus disebut Kaisar Emas Shenwu. Lagi pula, ketika dia berada di alam Guyu,
Kaisar Shenwu emas telah menembus ranah Kaisar Wu dan merupakan salah satu dari sedikit yang melarikan diri. Salah satu yang terkuat. Tapi sekarang, tubuh emas Wu Huang memancarkan aura yang mengerikan, dan dia telah mencapai ranah Wu di raksasa. Ini terlalu tidak normal. Qin Chen diam-diam terkejut. Sudah berapa lama? Dan dalam beberapa tahun, Kaisar bela diri emas sebenarnya telah menembus ke ranah Kaisar Wu raksasa. Kecepatan perbaikan rantai ini sungguh sensasional. Setidaknya dalam hal kultivasi, Kaisar bela diri Pantom tampaknya sedikit lebih buruk daripada Kaisar bela diri tubuh emas ini. Namun, Qin Chen hanya sedikit terkejut mengenai kecepatan perbaikan rantai. Meskipun Kaisar bela diri emas cepat, itu hanya dibandingkan dengan seniman bela diri rata-rata. Perlu dicatat bahwa Qin Chen dan yang lainnya hanya berada di ranah Raja Bela Diri Puncak, dan mereka telah menembus ke Kaisar Bela Diri Puncak. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas Kekaisaran Suanyuan, Kaisar Jin Shenwu, menerobos dari puncak ke Kaisar Wu raksasa, bukanlah apa-apa. Pada saat ini, Kaisar bela diri tubuh emas dan orang kuat lainnya dari Kekaisaran Suanyuan sedang duduk di depan alun-alun, dan dapat dilihat bahwa banyak orang melangkah maju dan menyapa pria kuat di sebelah Kaisar bela diri tubuh emas. Basis kultivasi pria kuat ini tidak tinggi, dan hanya Kaisar Wu raksasa. Tetapi bahkan beberapa Kaisar bela diri top maju dengan senyum, sangat sopan, dan tidak membenci basis kultivasi lawan. Kaisar Wuxiang. Saat semua orang berbicara, Qin Chen juga mengetahui bahwa orang itu adalah Wuxiang Wudi dari Kekaisaran Suanyuan. Orang ini adalah Wuxiang Wudi yang memusnahkan keluarga Mo, yang dikenal sebagai lengan kanan Feng Shaoyu. Qin Chen menyipitkan matanya. Wuxiang Wudi ini tidak tinggi dalam kultivasi, dan dikabarkan bahwa itu hanya puncak jangka menengah Wudi. Melihatnya sekarang, ranah Wudi raksasa yang seharusnya dipatahkan belum lama ini, dalam hal kekuatan, sebenarnya tidak kuat. Namun, Kaisar Wuxiang Wu memegang posisi yang sangat tinggi di Kekaisaran Suanyuan. Dapat dikatakan bahwa selain Feng Shaoyu, Kekaisaran Suanyuan adalah salah satu dari sedikit orang kuat yang dapat mengendalikan hak kekaisaran untuk berbicara. Kekaisaran yang kuat menghancurkan keluarga Mo. Tidak heran ada begitu banyak orang di sekitarnya. Dengan posisi Wuxiang Wudi di Kekaisaran Suanyuan, bahkan Wudi Puncak, yang duduk di inti kekaisaran, sedikit lebih rendah darinya, ditambah Kekaisaran Suanyuan. Prestise Kekaisaran Pertama Daratan secara alami menarik pujian dari banyak kekuatan. Namun, Kaisar Wuxiang dan Kaisar Wuxiang datang ke sini. Apakah Feng Shaoyu datang? Qin Chen memadatkan pandangannya, dan dengan cepat melihat mereka berdua. Tetapi tidak peduli seberapa keras Qin Chen mencari, dia tidak dapat menemukan Feng Shaoyu. Bukankah Feng Shaoyu ada di sini? Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen, ada apa denganmu? Fu Qiankun merasakan kelainan Qin Chen, dan transmisi suara bertanya. Saya melihat seorang penguasa Kekaisaran Suanyuan. Kaisar Besar Suanyuan Feng Shaoyu mungkin juga ada di dekatnya. Feng Shaoyu. Fu Qiankun melirik Qin Chen. Dia sangat jelas tentang hubungan antara Qin Chen dan Feng Shaoyu. 300 tahun yang lalu, Qin Chen dan Feng Shaoyu adalah saudara. Tetapi kemudian Fu Qiankun juga tahu bahwa Feng Shaoyu dan Sang Guan Xier diam-diam berkolusi, yang menyebabkan kejatuhan Qin Chen. Melihat musuh-musuhnya di kehidupan sebelumnya, Qin Chen tidak bisa tenang secara alami. Ini hanya salah satunya. Dan yang kedua, jika Feng Shaoyu benar-benar ada di sini, itu memang masalah. Kekaisaran Suanyuan saat itu hanyalah sebuah kerajaan yang sangat biasa di domain bela diri. Tetapi selama lebih dari 2 abad, Kekaisaran Suanyuan telah arogan dan mencaplok sepanjang jalan. Mencaplok semua kerajaan lain di domain bela diri. Dan menjadi satu-satunya yang pertama, kerajaan di daratan. Alasan terbesar adalah kekuatan Feng Shaoyu. Menurut rumor, Feng Shaoyu adalah orang kedua di daratan setelah Fu Qiankun menghilang. Ini hanya seperti Sang Guan Xier di Misty Palace, dan Kekaisaran Suanyuan juga memiliki reputasi samar sebagai kekuatan terbesar kedua di daratan. Meskipun ini hanya nama fiktif, Fu Qiankun tahu bahwa Feng Shaoyu pasti akan memiliki sesuatu yang luar biasa jika dia bisa melakukan ini. Sepertinya inilah alasan mengapa Misty Palace begitu bersumpah. Kekaisaran Suanyuan ditambah para pengkhianat di Holy Land of Bloodliness. Ya, ini masalah besar. Tapi aku benar-benar berpikir ini akan membunuh kita.
Fu Qiankun berkata dengan jijik, matanya dingin. Posisi Presiden Tanah Suci garis darah. Dia harus mengambilnya kembali. Bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk memberitahu dunia bahwa apa yang dia bayar untuk barang-barang Qiankun yang hilang suatu hari akan diambil kembali secara pribadi. Ketika Qin Chen dan Fu Qiankun memperhatikan Kaisar Wudi dengan tubuh emas, Kaisar Wudi dengan tubuh emas sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik tiba-tiba. Kaisar bela diri emas, apa yang terjadi padamu? Kaisar Wu Shangwu memberinya tatapan curiga. Tidak ada, aku merasa seperti seseorang memata-mataiku, dan itu sangat familiar. Jin Shen Wudi mengerutkan kening, tetapi dia tidak ingat di mana dia melihat perasaan ini. Oh, arah yang kamu lihat adalah posisi klan binatang darah di pegunungan jatuh, kan? Apakah ada kenalanmu di sana? Kaisar Wu Shangwu tersenyum tipis, kamu sangat gugup, dan itu benar. Kamu telah mundur sejak kamu keluar dari alam Guyu. Kamu baru saja meninggalkan Bea Cukai belum lama ini dan jarang tinggal di luar, jadi itu sedikit tidak wajar. Kaisar ini telah melihat banyak situasi ini. Kekaisaran Suanyuan saya adalah kekuatan terbesar kedua di daratan dan menempati area seni bela diri terluas. Meskipun banyak kekuatan top setenar Kekaisaran Suanyuan kami, saya benar-benar harus bertemu mereka. Saya harus menghormati ketika saya menunggu di depan saya. Jika binatang berdarah pegunungan jatuh bukanlah orang tuli yang buta terhadap jendela, mereka harus tahu posisi Kekaisaran Suanyuan kita dalam ras manusia. Adalah normal untuk penasaran. Anda harus terbiasa dengan tatapan seperti ini di masa depan. Ketika Kaisar Wu Shangwu mengatakan ini, dia terlihat sombong. Dia berada di posisi tinggi di Kekaisaran Suanyuan dan dia sangat kuat. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kaisar Wushang mengerutkan kening. Dia tahu apa yang dimaksud Kaisar Wushang. Tetapi perasaan itu memang sangat akrab, yang membuatnya merasa ketakutan. Qin Chen dan Fu Qiankun mengikuti Kaisar Iblis King Wu ke posisi pegunungan Luoxue. Haha, bukankah ini King Wu? Kudengar kamu diajari oleh dua ras manusia dalam perjalanan ke sini. Kamu juga dibunuh oleh dua bawahan. Hah, seorang wanita dengan bibir merah menyala tertawa kecil. Dia adalah sosok yang anggun, sangat seksi, dengan warna menawan di antara alisnya, sangat seksi. Ada ekor berbulu di belakang pantatnya, yang jelas-jelas adalah iblis rubah. Hah, peri rubah, tubuhmu gatal, apakah kamu ingin aku mengendurkan ototmu? Kaisar Iblis King Wu mendengus dingin. Hei, hanya tubuhmu. Aku khawatir itu sudah lunak setelah dua gerakan. Hei, mengapa kedua kaisar ini belum pernah melihatnya? Apakah kamu rekrutan baru? Fox Ji tertawa kecil, dan matanya tertuju pada Qin Chen dan Fu Qiankun, dan berkata sambil tersenyum. Chapter 2223. Tatapan Fox Ji sangat sengit, dan dia memiliki postur menelan Qin Chen dan Fu Qiankun, membuat Qin Chen dan Fu Qiankun merasa kewalahan. Fox Ji, apakah kamu membuat keributan lagi? Ini adalah wilayah ras manusia, jangan membuatku malu ras binatang darah. Seorang pria besar berkulit gelap mendengus dingin. Tingginya 3 meter dan masih memiliki rambut halus di wajahnya. Dia terdengar seperti Guci. King Kong, apakah kamu cemburu? Saya tidak berpikir saudara perempuan saya telah memanjakan Anda. Fox Ji terkikik dan menggodanya. Pria kulit hitam besar itu jelas tidak bisa menahan kata-kata Fox Ji. Wajahnya memerah dan dia marah. Oke, peri ini tidak bisa repot-repot peduli denganmu. Tetapi leluhur berkata, dalam ras manusia, kita harus bersatu sedikit, dan kemudian peri ini akan mengobrol baik denganmu tentang kehidupan. Ekspresi juling asli gadis rubah ini langsung menjadi serius, dan Qin Chen kagum dengan kecepatan perubahan wajahnya. Pada saat ini, alun-alun sudah dipenuhi dengan banyak pria kuat. Qin Chen menyapu matanya dan melihat banyak orang dari kekuatan, dan ada juga master dari Wan Baolou dan kekuatan lainnya. Jika itu adalah kesempatan lain, Qin Chen pasti akan maju untuk menanyakan tentang Wang Qiming dan yang lainnya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Qin Chen hanya bisa melakukan apa-apa. Adapun klan binatang darah, ada juga banyak master. Selain pegunungan darah jatuh, master klan binatang darah lainnya juga datang. Tuan ras manusia dan ras binatang darah sangat jelas dan duduk satu sama lain. Ada juga tuan di tanah suci darah yang keluar untuk menghibur.
Tetapi Qin Chen dan Fu Qiankun tidak melihat Qiu Puchun yang akrab dan yang lainnya. Harus diketahui bahwa Qiu Puchun telah kembali lebih awal. Tetapi itu adalah batu yang tenggelam di laut dan tidak ada berita. Aku ingin melihat apa yang terjadi di tempat pertumpahan darah ini. Qin Chen dan Fu Qiankun menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, mereka mendengar tawa hangat, "Selamat datang di semua teman, dan semua master senior, dan teman-teman dari klan binatang darah. Ibu kota suci lahir bersama Anda karena kedatangan Anda." Kui. Mengikuti suara itu, sekelompok master luar biasa berjalan keluar dari ibu kota suci. Pemimpinnya adalah pria parubaya dengan kulit gelap, tetapi penampilannya agak setia, dan tubuhnya memancarkan suasana yang menakutkan. Adalah Master Wu di atas. 5 atau 6 orang yang mengikutinya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di tanah suci garis darah, dan basis kultivasi mereka berada di puncak ranah Kaisar Bela Diri. Melihat formasi seperti itu, banyak pemain top yang hadir terkejut dan sedikit tergerak. 6 atau 7 kaisar bela diri puncak keluar sekaligus. Tempat suci darah ini benar-benar menakutkan. Itu layak menjadi kekuatan nomor 1 di daratan. Unta kurus yang disebut lebih besar dari kuda, dan itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Ada banyak master di pasukan utama, tetapi seperti tanah suci darah, masih sangat sulit untuk mengeluarkan 6 atau 7 Master Martial Emperor puncak sekaligus. Ketua Yan sopan. Saya menunggu untuk bertemu Presiden Yan. Pada Master Senior, Ketua Yan adalah Master Senior yang sebenarnya. Saat semua orang menyapa, hati Qin Chen dan Fu Qiankun tenggelam. Sejauh yang mereka tahu, tanah suci garis darah telah dibagi menjadi berbagai faksi sejak Fu Qiankun menghilang, dan tidak ada kekuatan terpadu. Bagaimana pandangan yang ketat ini bisa muncul pada saat ini? Disebut ketua oleh begitu banyak orang. Bagaimana ini? Qin Chen melirik Fu Qiankun dan mengerutkan kening. "Fu tua, jika Yan Guan ingat dengan benar, dia seharusnya menjadi muridmu yang hebat. Dan Qiu Puchun harus menjadi bagian dari garis keturunannya." Bagaimana? Dari mulut Qiu Puchun, Qin Chen dan yang lainnya mengetahui bahwa setelah Fu Qiankun pergi, tanah suci garis darah dibagi menjadi beberapa faksi. Di antara dua faksi terkuat, satu bertanggung jawab atas murid hebat Fu Qiankun, Yan Guan, dan yang lainnya adalah tanah suci Bloodland. Salah satu tetua tertinggi bertanggung jawab, dan Qiu Puchun hampir tidak pernah berada di pihak Yan Guan sebelumnya. Bagaimanapun juga, keduanya adalah murid Fu Qiankun. Tapi saya tidak menyangka bahwa Yan Guan yang keluar pada saat ini, dan yang disebut penatua tertinggi yang bertarung dengannya berdiri di sebelah Yan Guan, dan dia tidak bisa melihat adegan pertarungan Qiu Puchun. Modal saya. Qin Chen dan Fu Qiankun sama-sama orang pintar. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa apa yang disebut pertempuran di tanah suci darah adalah ilusi. Isti Palace adalah tulisan tangan yang besar. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi berseru, dan bahkan dia harus mengaguminya. Pada saat ini, wajah Fu Qiankun sudah pucat dan menakutkan, dan dia akhirnya menahan amarah di hati Nai dan mendengus dingin. Ya, Yan Guan ini adalah murid hebat lelaki tua itu. Dia siap untuk mewarisi mantel. Dia telah sudah dipromosikan ke posisi wakil ketua. Selama bertahun-tahun, lelaki tua itu telah memikirkan siapa pengkhianat di sebelahnya. Dan sekarang sepertinya dia adalah orang yang tampak serius. Melihat posturnya, sebelum kedatangan kita, istana berkabut telah diam-diam mengamankan tanah suci garis darah. Qin Chen tersenyum dingin. Dia akhirnya tahu dari mana kepercayaan Misty Palace berasal. Di masa lalu, Qin Chen berpikir bahwa tanah suci garis darah masih berupa pasir lepas dan masih ada perjuangan satu sama lain. Ini adalah hal yang baik, menunjukkan bahwa Holy Land of Bloodland tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Misty Palace. Tapi melihat postur ini sekarang, konflik internal di tanah suci Bloodland sebelumnya mungkin semuanya tampak. Yan Guan dan penatua tertinggi sebenarnya berada dalam kelompok yang sama. Selama kedua belah pihak mau, satu sama lain dapat sepenuhnya menyelesaikan tanah suci garis darah dalam waktu yang sangat singkat. Kendalikan tangan kita sendiri. Adapun beberapa kekuatan tempur lainnya, mereka hanya bisa ditekan. Qin Chen mulai mengerti pada saat ini. Tidak heran istana berkabut selalu percaya diri setelah Fu Qiankun diselamatkan sendiri, dan tidak khawatir Fu Qiankun akan kembali ke tanah suci garis darah.
Karena Istana Misti sangat yakin bahwa bahkan jika Qian Kun kembali, tidak mungkin. Jika Fu Qiankun kembali lebih awal dan melihat situasi di Tanah Suci Darah, dia pasti akan berpikir bahwa saluran telepon Yan Guan adalah saluran langsungnya. Bagaimanapun, ada Qiu Pucun dan Yue Chaolun, dan garis tua Taisang sangat halus. Pasukan yang dikendalikan oleh istana. Begitu dia berpikir begitu, maka Fu Qiankun akan berbahaya, dan sangat mungkin dia akan dibunuh untuk kedua kalinya. Waktu. Untungnya, Fu Qiankun tidak kembali ke Tanah Suci untuk pertama kalinya. Dia menunggu sampai insiden Laut Guntur muncul. Setelah eksposur, Misty Palace tidak punya pilihan selain secara langsung mengendalikan Tanah Suci. Ini memungkinkan Qin Chen untuk melihat terlebih dahulu kebenaran. Tidak Qiu Pucun dalam bahaya. Qin Chen dan Fu Qiankun saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Ketika mereka membangun kota Guntur, mereka meminta Qiu Pucun untuk kembali ke Tanah Suci Garis Darah terlebih dahulu, untuk menjelaskan peristiwa di Laut Guntur, dan untuk mencari pendukung di Tanah Suci Garis Darah. Dan pendukung ini adalah Yan Guan. Sekarang Yan Guan ini jelas merupakan anggota Istana Berkabut. Qiu Pucun pasti lebih ganas daripada baik. Tidak heran Qiu Pucun tidak mendapatkan berita apapun setelah kembali ke Tanah Suci Garis Darah. Jika sesuatu terjadi pada Qiu Pucun, lelaki tua itu tidak akan pernah memaafkannya. Fu Qiankun ketakutan. Chapter 2224. Setelah mendengar salam dari orang-orang, Yan Guan segera tersenyum dan berkata, "Kamu sopan, orang tua itu bukan Presiden Tanah Suci Darah, tetapi penjabat Presiden. Saya pikir saya telah mengendalikan Istana Berkabut, dalam kekacauan Tanah Suci Darah. Di daratan, orang-orang daratan yang mendapatkannya tidak mencari nafkah, dan tempat perlindungan darahku memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan." Yan Guan menghela nafas dalam-dalam, dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Seolah-olah kondisi di daratan selama bertahun-tahun adalah tanggung jawabnya, dan dia terlihat sangat menyedihkan dan penyayang. Qin Chen dan Fu Qiankun yang memandang mereka hanya ingin muntah. Tapi yang kuat dari kekuatan lain jelas tidak berpikir begitu. Melihat bahwa Yan Guan begitu menyalahkan diri sendiri, satu persatu diam-diam berkata, "Presiden Yan Guan, dimanapun, saya tidak menyangka bahwa Istana Berkabut akan begitu canggung dan tidak menyenangkan. Setan-setan itu berkolusi. Ya, jika daratan saya jatuh ke tangan alien, maka saya akan menjadi pendosa daratan. Bagaimana leluhur yang telah meninggal melihat saya menunggu? Kalian jangan terburu-buru membuat kesimpulan tentang apakah Istana Berkabut telah berkolusi dengan ras asing. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh kota Guntur hari itu. Siapa yang tahu kebenarannya?" Beberapa orang masih percaya pada Misty Palace saat ini, dan berkata dengan dingin, "Gan Hongsui, Villa Angin Salju Anda masih berbicara untuk Istana Berkabut. Apakah Anda dalam kelompok?" Seorang lelaki tua sangat marah. Yu Hongliang. Tidak apa-apa bagi pemiliknya untuk hanya mengatakan pendapatnya sendiri. Faktanya, rumor ini menyebar dari kota Tianlei. Mungkinkah itu salah? Pemilik Gan Hongsui dari Winsnow Villa mencibir. Siapa bilang hanya ada kota Tianlei? Bahkan Kaisar Pil Cermin Besar Pavilion Pil dan Master Lou Zimo dari Aula Perangkat telah mengatakannya secara pribadi. Apakah itu salah? Hahaha, lelucon, bahwa Pil Kaisar dari Cermin Kutub dan Lou Zimo keduanya memasuki ruang dan disegel bersama dengan orang-orang kota Guntur. Pernahkah Anda melihat orang lain mengatakan itu? Bagaimana dengan Kekaisaran Suanyuan? Saat itu, di alam Yu kuno, Kaisar bela diri emas dari Kekaisaran Suanyuan juga berbicara tentang Istana Berkabut yang berkolusi dengan ras asing. Untuk alasan ini, Kekaisaran Suanyuan bahkan berperang melawan Istana Penegakan Hukum dan menderita banyak korban. Mungkinkah orang-orang dari Kekaisaran Suanyuan semuanya? Apakah kamu berbicara omong kosong? Semua jenis suara tidak ada habisnya, dan ada perdebatan tanpa akhir. Pada saat ini Yan Guan tertawa, dan berkata, "Kamu tidak perlu berdebat. Sebenarnya, aku mengundangmu untuk datang kali ini. Tempat perlindungan darahku adalah untuk berkolusi dengan iblis asing di Istana Berkabut di daratan." Mendengar ini, semua orang di pengadilan terdiam. Yan Guandao. Semua orang juga tahu bahwa sejak presiden terakhir Fu Qiankun menghilang, Tanah Suci Garis Keturunan saya telah dalam pertikaian.
Tetapi setelah mengetahui tentang iblis asing belum lama ini, tanah suci garis keturunan saya membuka interiornya sesegera mungkin. Di pertemuan itu, kami dengan cepat bersatu dan memilih orang tua itu sebagai penjabat presiden, karena tempat perlindungan darah saya tahu tanggung jawab yang ada pada saya. Di sini, lelaki tua itu ingin mengucapkan terima kasih kepada Penatua Qiu Tongguang, karena mengatakan keluarga yang mengalahkan diri sendiri itu jelek. Selama 2 abad terakhir, Penatua Qiu Tongguang dan lelaki tua itu telah berjuang untuk menguasai tanah suci garis darah. Karena pemikiran mereka yang berbeda. Setelah urusan keluarga, Penatua tertinggi Qiu Tongguang memahami kebenaran dan segera menyerah memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan, dan menyerahkan posisi wakil ketua kepada orang tua itu. Dia bersedia membantu orang tua itu. Laki-laki tua itu tergerak hatinya dan sangat merasakan tanggung jawab. Pada saat ini, seorang lelaki tua di belakang Yan Guan segera melangkah maju dan berkata, "Ketua Yan serius, daratan bermasalah, dan semua orang bertanggung jawab. Sebagai kekuatan penguasa daratan, tempat suci darahku, jika kamu masih intrik saat ini, lelaki tua itu tidak akan memiliki wajah. Bagi leluhurku di tanah suci darah, lelaki tua itu hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan." Penatua Qiu Tongguang terlalu sopan. Yan Guan melengkungkan tangannya ke Qiu Tongguang, lalu berbalik dan berkata dengan keras kepada semua orang, "Kalian semua telah melihatnya. Sekarang situasi di daratan berubah. Bukan lagi waktunya bagi kita untuk mulai bertarung. Ini juga aku. Alasan memanggil Anda ke sini. Saya harap Anda dapat bekerja sama untuk melawan kesusahan yang akan segera terjadi di daratan." Kata-kata Yan Guan membuat banyak orang di pengadilan sedikit memerah, dan mereka mengagumi kebenaran tanah suci darah. Tanah suci darah layak menjadi kekuatan nomor 1 di daratan. Menghadapi krisis daratan, dengan cepat menyelesaikan perjuangan selama lebih dari 200 tahun. Tekad dan ketekunan semacam ini tidak dapat dicapai dengan kekuatan biasa. Presiden Ketua Tanah Suci Garis Darah Yan memanggil kami, bukan karena keduanya ada di sini untuk memuji kontribusi yang telah diberikan Tanah Suci Garis Darah ke daratan. Tiba-tiba, suara aneh Yin dan yang berdering. Siapa yang berbicara? Semua orang menoleh dan melihat bahwa suara itu berasal dari klan binatang darah, dan itu dari klan binatang darah dari pegunungan darah jatuh. Secara alami, Fu Qiankun berbicara, tetapi dia tidak bisa mendengarkan orang lain. Awalnya, orang-orang di Tanah Suci Bloodland mendengar seseorang berbicara seperti ini, dan hati mereka melonjak, dan mereka menemukan bahwa itu adalah klan binatang darah yang berbicara, tetapi hanya sedikit mengernyit. Semua Blood Beast adalah pria yang berpikiran sederhana, dan mereka juga cepat memikirkannya, jadi mereka berbicara seperti ini. "Haha, teman binatang buas ini mengatakan bahwa lelaki tua itu yang terlalu banyak bicara." Yan Guan tertawa, tampak acuh tak acuh. Karena teman binatang buas darah ini berkata demikian, lelaki tua itu akan menjelaskan ini kepadamu. Tujuan memanggil semua orang untuk datang kali ini sebenarnya adalah 2 hal. Hal pertama adalah bahwa istana berkabut berkolusi dengan ras asing. Untuk mencegah benua Tianwu jatuh ke dalam krisis di masa depan, banyak dari pasukan kita terlambat untuk mengatur. Saya mengusulkan untuk membentuk aliansi benua Tianwu. Yan Guan berkata di sini, orang-orang dari banyak kekuatan telah berdiskusi satu sama lain. Pada saat ini, mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat aula ini, hampir 70% dari kekuatan utama di domain bela diri diundang untuk mengatakan. Meskipun beberapa pasukan tidak memiliki pejabat tingkat tinggi, mereka memiliki perwakilan di sini. Lagi pula, sebagai kekuatan nomor 1 di daratan, Tanah Suci Darah, sebagai perintah pemanggilan yang dikeluarkan oleh sebagian besar pasukan, akan mengirim orang, dan bahkan untuk menunjukkan kepentingan mereka, identitas orang yang dikirim tidak akan terlalu rendah. Dan Bloodland Holy Land melakukan ini untuk mengambil kesempatan ini untuk menanyakan kekuatan utama apakah mereka bersedia bergabung dengan aliansi kekuatan benua Tianwu ini. Beberapa kekuatan top lebih baik, beberapa kekuatan top biasa sudah sedikit khawatir. Jika Anda tidak bergabung dengan kekuatan benua Tianwu ini, apakah aliansi akan ditekan oleh beberapa kekuatan besar seperti Tanah Suci Darah? Situasi di daratan berubah begitu cepat sekarang bahkan kekuatan tertinggi pun akan musnah. Misalnya,
Fang Jiao kuno, seperti Wu Yinmen, keluarga panjang, dan keluarga Xiao Sungai Panjang, yang bukan salah satu kekuatan teratas di daratan, dapat dikatakan punah. Jika kekuatan atas biasa mereka tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi ini, begitu mereka Tanah Suci Garis Keturunan dan kekuatan lain mengikat topi berkolusi dengan Istana Berkabut, dan mereka dibunuh secara langsung. Di mana mereka bisa beralasan? Secara khusus pemilik Villa Gunung Feng Shui, yang telah berbicara beberapa patah kata untuk Istana Berkabut sebelumnya, sudah sangat gelisah. Chapter 2225. Saya setuju dengan Ketua Yan Guan bahwa setelah pembentukan aliansi kekuatan benua Tianwu, kami akan mengkonsolidasikan kekuatan seni bela diri benua Tianwu saya, dan juga dapat menyatukan banyak kekuatan di domain bela diri untuk menangani Istana Berkabut bersama. Untuk semua kekuatan di benua Tianwu itu semua hal yang berguna. Begitu terjadi kesalahan, selama Anda berada di aliansi ini, Anda akan dilindungi oleh yang sama. Kaisar Wuxiang dari Kekaisaran Suanyuan berdiri dalam pandangan penuh, dan berkata dengan keras, ada desas-desus bahwa di zaman kuno, Tanah Suci Garis Darah adalah kekuatan utama yang mengorganisir umat manusia kita melawan iblis asing. Jika benua Wu dalam masalah hari ini, Kekaisaran Suanyuan saya secara alami bersedia untuk memiliki darah Tanah Suci bergabung. Qin Chen memandang Kaisar Wu Shangwu, dan berkata dalam hatinya bahwa Kekaisaran Suanyuan diam-diam dikaitkan dengan Tanah Suci Garis Darah. Meskipun Kaisar Wu Shang memiliki status tinggi, dia hanya juru bicara Feng Shaoyu. Jika Feng Shaoyu tidak berbicara sebelumnya, beraninya dia setuju. Apa yang ditunjukkan ini, itu menunjukkan bahwa Feng Shaoyu telah bergabung dengan Tanah Suci Darah. Artinya baik, murah hati. Qin Chen harus mengagumi metode menciptakan Istana Berkabut. Setelah aliansi ini terbentuk, itu berarti bahwa Tanah Suci Garis Darah, Kekaisaran Suanyuan, dan Istana Berkabut telah diam-diam bersatu menjadi satu. Ketiga kekuatan ini telah bergabung dan diam-diam memanipulasi begitu banyak pemimpin puncak yang tidak mengetahui kebenaran. Kekuatan benua Wu benar-benar jatuh ke tangan Istana Berkabut hari itu. Begitu Kaisar Wu Shangwu berbicara, seluruh lapangan segera menjadi gempar, yang menyebabkan diskusi dan keributan yang tak terhitung jumlahnya. Kekaisaran Suanyuan sekarang adalah satu-satunya kerajaan di domain bela diri. Ini mencakup area yang sangat luas dan kuat, kedua setelah Istana Berkabut, dan bahkan reputasinya sudah tersembunyi di Tanah Suci Darah. Selain itu, Kekaisaran Suanyuan telah bertarung dengan liar dengan Balai Penegakan Hukum sebelumnya, dan menderita banyak korban, yang telah meninggalkan kesan yang baik pada pasukan yang tak terhitung jumlahnya di daratan. Sekarang Kekaisaran Suanyuan adalah yang pertama setuju untuk bergabung dengan aliansi ini, secara alami memberikan tekanan luar biasa pada banyak kekuatan yang hadir. Saya juga setuju dengan Gunung Tianqi. Saya juga setuju dengan Di Yuezong. Setelah Kekaisaran Suanyuan berbicara, beberapa kekuatan segera berdiri dan setuju. Pasukan top biasa lainnya melihat bahwa banyak kekuatan berdiri untuk mendukung mereka, dan tiba-tiba bingung. Begitu mereka bergabung dengan aliansi kekuatan ini, siapa yang tahu apakah mereka akan dikendalikan oleh orang lain? Tidak ada kekuatan yang mau dipimpin oleh orang lain, apalagi orang-orang kuat yang menganjurkan kebebasan. Namun, bahkan Kekaisaran Suanyuan telah berdiri dan menyatakan dukungan, dan banyak kekuatan mengikuti untuk menyatakan dukungan. Pada saat ini, bahkan jika beberapa sekolah tidak mau, mereka tidak berani melawannya. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa setelah Kekaisaran Suanyuan melangkah maju, kekuatan top lainnya, seperti Wan Baolou, belum mengatakan apa-apa. Jika bahkan Wan Baolou setuju, maka mereka mungkin hanya ingin melanjutkan. Ini hampir tidak mungkin, tetapi semua orang tahu bahwa mereka tidak tahu bagaimana terus berpura-pura. Setelah semua orang yang menyetujui selesai, Tanah Suci Garis Darah akan bertanya kepada mereka cepat atau lambat. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Wan Baolou mungkin bisa menunggu sebentar. Tanah Suci Garis Darah dan Kekaisaran Suanyuan tidak akan memperlakukan Wan Baolou sama sekali, tetapi mereka berbeda. Begitu mereka dibenci oleh Bloodland Holy Land, itu pasti akan menjadi hasil dari dihancurkan setiap menit. Ketika Qin Chen melihat tempat ini, dia telah sepenuhnya memahami rencana Tanah Suci Garis Darah.
Dia sudah memperhatikan bahwa begitu Tanah Suci Garis Darah dan Kekaisaran Suanyuan bergabung, mereka akan menentukan banyak kekuatan yang hadir, karena hanya ada sedikit dari banyak kekuatan yang hadir. Terlepas dari kekuatan teratas, yang lain hanyalah kekuatan top biasa. Adapun Pavilion Pil, Kidian dan kekuatan lainnya, mereka tidak datang sama sekali. Bukannya Holy Land of Bloodland tidak ingin mengundang dan Pavilion dan Kidian, tetapi Yan Guan dan yang lainnya tahu bahwa mengundang kedua kekuatan ini akan dengan mudah menimbulkan kritik dan ketidakstabilan. Begitu dan Pavilion dan Kidian tidak setuju, maka aliansi kekuatannya menjadi fundamental. Tidak bisa lagi. Adapun kekuatan seperti Gunung Tianqi dan di Yuezong yang berdiri di awal, jika Qin Chen tidak salah menebak, Yan Guan dan yang lainnya pasti telah mengaturnya terlebih dahulu, dan mereka mungkin secara diam-diam dimasukkan oleh istana dan hukum berkabut. Istana Penegakan. Memikirkan hal ini, Qin Chen melihat bahwa lebih banyak kekuatan dipaksa untuk berdiri dan mendukung. Tetapi Qin Chen mengambil inisiatif untuk berdiri. Hehe tersenyum dan berkata, hehe, hari ini benar-benar hari yang menyenangkan. Ini awalnya topik yang serius, tetapi Qin Chen berdiri dan berbicara dengan senyum seperti itu, dan segera menghancurkan suasana serius dan bahkan gugup sekarang. Jika Qin Chen adalah penguasa kekuatan manusia tertentu dan berani berbicara seperti ini, dia akan dimarahi oleh orang-orang dari Tanah Suci Garis Darah. Tetapi Qin Chen adalah klan binatang darah, dan segera membuat orang-orang dari Garis Darah Suci Tanah marah dan tidak berani berbicara. Tetapi kekuatan-kekuatan yang masih ragu-ragu itu sangat gembira, berharap penampilan Qin Chen akan membawa keadaan menjadi lebih baik. Haha, teman binatang berdarah ini benar. Hari ini memang hari yang baik. Yan Guan tertawa beberapa kata dan kemudian menjawab. Bahkan, dia diam-diam kesal di dalam hatinya. Jika dia tidak berpikir bahwa Blood Beast itu berguna, aku sudah bersikap kasar satu sama lain sejak lama. Tapi Qin Chen tidak memberikan wajah ke wajah. Dan dia berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Klan binatang darah kita yang mendengar tentang pertemuan penaklukan seperti apa yang akan diadakan di Tanah Suci Garis Keturunan. Kaisar awalnya mengira itu adalah penaklukan iblis alien, jadi dia pikir itu adalah hari yang baik adalah peristiwa yang sangat besar. Siapa yang tahu bahwa hari ini adalah hari ketika Tanah Suci Darah dan kekuatan utama umat manusia membentuk aliansi. Membahas siapa bos ras manusia, ini tidak ada hubungannya dengan binatang darah kita. Klan binatang darah saya tidak tertarik siapa bos klan manusia Anda, dan saya tidak ingin tertarik. Jika selanjutnya adalah membahas pembentukan aliansi klan manusia dan memilih bos klan manusia, maka klan binatang darahku akan mundur dulu, atau duduk. Tidak ada apa-apa di sini, dan itu terlalu membosankan, kalian bilang ya. Qin Chen tersenyum dan berkata kepada banyak binatang darah. Hahaha, banyak binatang darah tertawa keras. Para pemimpin pegunungan darah jatuh lainnya, termasuk Fox Ji dan King Kong, tidak puas ketika mereka melihat bahwa Qin Chen telah membangkitkan umat manusia, karena Qin Chen jelas berada di bawah komando Kaisar Iblis King Wu. Di mata mereka, Blood Beast memiliki status yang ketat, dan tidak ada Blood Beast yang bisa berbicara pada kesempatan seperti itu. Namun, meskipun mereka tidak puas, para pemimpin tidak mengatakan apa-apa, karena mereka sebenarnya sedikit tidak puas dengan ras manusia di hati mereka. Panggil mereka untuk melihat ras manusia ini memilih bos. Apa gunanya ini? Ini setara dengan benar-benar mengeringkan binatang darah mereka di sini. Begitu kata-kata Qin Chen keluar, itu segera membangkitkan beberapa diskusi yang tenang. Dari pandangan binatang darah, pembentukan aliansi kekuatan kontinental Tianwu hanyalah masalah kecil, dan penaklukan iblis alien adalah yang besar. Memang benar untuk mengatakan itu, tetapi untuk kekuatan utama ras manusia mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar yang tidak bisa lebih besar. Chapter 2226. Jika prajurit lain berani mengatakan ini, Yan Guan akan lama tenang dan mengusirnya. Tetapi untuk kaisar monster yang kuat dari klan binatang darah, Yan Guan hanya bisa menahan amarahnya dan tersenyum dan berkata, teman binatang darah ini salah paham, aliansi kekuatan yang ingin kita bentuk bukan hanya aliansi ras manusia. Pada kenyataannya, itu juga termasuk ras binatang darah. Berbicara tentang ini, Yan Guanyi berkata dengan benar,
klan binatang darah. Seperti manusia saya, semuanya adalah makhluk dari benua Tianwu. Dahulu kala, klan binatang darah dan pembangkit tenaga klan manusia juga melawan invasi asing bersama-sama. Ini juga seorang lelaki tua. Alasan mengundang teman-teman dari klan binatang darah untuk datang ke sini adalah karena Anda menanggapi krisis di daratan. Bagaimana Anda bisa melupakan teman-teman binatang buas Anda? Kata-kata Yan Guan terdengar sangat baik, dan segera membuat banyak kaisar monster-monster darah merasa sangat puas, dan ketidakpuasan mereka terhadap Yan Guan juga berkurang. Oh, saya mengerti. Qin Chen tiba-tiba mengangguk, tidak heran Presiden Yan ingin memanggil klan binatang darah kita. Ternyata aliansi kekuatan ini juga termasuk klan binatang darah kita. Ini salahku. Presiden Yan sekarang. Tepat. Yan Guan segera tersenyum dan berkata, tetapi orang yang tidak tahu itu tidak bersalah. Teman binatang berdarah ini tampaknya adalah orang yang temperamen, dan beberapa orang tua dapat memahaminya jika mereka tidak sabar. Apa yang saya katakan, Kaisar dapat memahaminya. Tetapi karena Ketua Yan ingin mengundang klan binatang darah kita, mengapa tidak berdiskusi dengan klan binatang darah kita? Dan hanya untuk bersatu dengan kekuatan klan manusia terlebih dahulu. Belum lagi darah kita, binatang buas. Urusan keluarga. Qin Chen mengerutkan kening, tampaknya tidak dapat dipahami. Tetapi tiba-tiba matanya tenggelam dan berkata dengan dingin, apakah Presiden Yan berpikir bahwa pendapat binatang darah kita sama sekali tidak penting? Selama aliansi manusia Anda didirikan, biarkan saya memberitahu Anda bahwa darah binatang buas kita di sini telah bergabung dengan aliansi manusiamu. Ekspresi Yan Guan langsung mengeras, dia tidak menyangka Qin Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Memang, Yan Guan tidak menyapa binatang darah sama sekali sebelumnya, tetapi hanya mengusulkan untuk membentuk aliansi manusia, dan kemudian mengatakan bahwa binatang darah juga harus bergabung. Yang membuat binatang darah terdengar seolah-olah mereka hanya harus memberitahu mereka. Manakah dari binatang darah kuat yang bisa datang ke sini adalah penguasa perdamaian? Pemandangannya tiba-tiba menjadi sedikit bingung ketika dia mendengar ini. Binatang buas darah semua putus asa untuk menghadapi, dan mereka diabaikan oleh umat manusia. Haha, Presiden Yan benar-benar ramah. Tes-tes, ras manusia benar-benar pandai melakukan sesuatu. Pembentukan aliansi binatang darah sebenarnya tidak membahas dengan klan binatang darah kita. Katakan saja nanti, kamu pikir kamu siapa? Di klan binatang darah, banyak orang kuat tiba-tiba mencibir. Yan Guan mendengarnya dan segera tahu bahwa itu tidak baik. Binatang darah ini adalah keberadaan tanpa hukum. Anda dapat berdiskusi dengan mereka dengan hati-hati. Hal-hal mungkin saja terjadi, tetapi jika mereka tidak puas, itu akan merepotkan. Melihat adegan itu tidak benar, Yan Guan buru-buru berkata, kamu salah paham. Secara alami orang tua itu tidak akan memberitahu kamu begitu saja. Pembentukan aliansi pasti harus didiskusikan dengan kamu. Bagaimana orang tua itu bisa sewenang-menang? Kami pertama-tama atur aliansi kekuatan ras manusia kita, dan jika berhasil, kemudian diskusikan dengan teman-teman Anda dari ras binatang darah, maka itu akan dibenarkan. Saya harus mengatakan bahwa metode mengamati lingkaran dengan ketat ini masih bagus. Jadi seperti ini, Qin Chen tiba-tiba mengangguk, tapi klan binatang darah kami berbeda dari klan manusiamu. Dia menghela nafas dan berkata, jika kita ingin membentuk aliansi, binatang darah harus berdiskusi dengan orang-orang dari pasukan binatang darah, dan itu harus menjadi kekuatan nyata dari setiap kekuatan, tidak seperti ras manusia Anda. Misalnya, yang satu ini, seharusnya kamu, seorang penguasa kekaisaran Xuanyuan, kekuatan manusia yang terkenal. Qin Chen mengalihkan kata-katanya kepada Kaisar Wuxiang Wuxiang. Wuxiang Wuxiang terkejut, matanya menyipit dan pasukan manusia lainnya juga melihat sekeliling. Kaisar baru saja mendengar seseorang memperkenalkan bahwa orang ini hanyalah seorang manajer kekaisaran Xuanyuan. Kaisar kekaisaran Xuanyuan yang sebenarnya adalah Feng Shaoyu. Dia juga disebut Kaisar Besar Xuanyuan. Dalam klan binatang darah kita, peristiwa besar seperti itu harus menjadi seperti Kaisar Xuanyuan. Pemimpin sejati Anda dapat membuat keputusan. Ras manusia Anda benar-benar aneh. Aliansi kekuatan semacam itu dapat dianggap sebagai peristiwa besar.
Bahkan seorang manajer di bawah kaisar dapat memutuskan apakah akan bergabung dalam hitungan menit. Ini adalah benar-benar mustahil untuk klan binatang darah kita. Qin Chen menggelengkan kepalanya saat berbicara, seolah-olah dia tidak mengerti sistem ras manusia. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Yan Guan dan Wu Xiangwu tenggelam dalam hati mereka, dan tiba-tiba berteriak dengan buruk. Ini adalah kesalahan dan celah yang sangat serius. Qin Chen benar, meskipun Kaisar Wu Xiangwu memiliki status tinggi di Kekaisaran Suanyuan, dia hanya bisa dianggap sebagai juru bicara Kaisar Suanyuan yang terbaik. Singkatnya, dia adalah sosok yang mewakili kekuatan Kaisar Suanyuan di Kekaisaran. Meskipun dia mampu membuat banyak pilihan, bahkan berbicara tentang hukum di Kekaisaran Suanyuan, itu setara dengan penampilan Kaisar Suanyuan secara langsung. Tetapi dalam menghadapi peristiwa besar seperti pembentukan aliansi kekuatan di garis keturunan suci, tempat, dia masih belum bisa menjadi tuannya. Satu-satunya yang dapat mengambil keputusan adalah Kaisar Suanyuan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tetapi sebelum Yan Guanyi mengusulkan untuk membentuk aliansi kekuatan, Wu Xiangwudi adalah orang pertama yang setuju dalam waktu yang sangat singkat. Masalah ini sendiri sangat tidak normal. Pasukan kecil kami, bahkan jika mereka adalah Master Sekte dan Master Sekte, akan ragu dan merasa tidak nyaman dalam menghadapi peristiwa besar seperti itu. Anda hampir tidak dapat dianggap sebagai juru bicara Kaisar Suanyuan. Mengapa Anda melakukannya untuk Kekaisaran Suanyuan dalam waktu sesingkat itu? Keputusan seperti itu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Kekaisaran Suanyuan dan Tanah Suci Darah telah diam-diam berkolusi dan membahas masalah ini secara langsung, sementara yang lain baru saja diberitahu di tempat. Dengan cara ini, sangat mungkin bahwa beberapa sekte dan kekuatan berikutnya yang setuju untuk bergabung mungkin telah diatur sejak lama. Untuk sementara, pasukan utama di pengadilan merasa sedikit dingin, dan mereka merasa tidak puas, terutama pasukan utama seperti Wan Baolou, yang masih ragu-ragu. Tetapi pada saat ini mata mereka berangsur-angsur mendingin. Merasakan suasana di pengadilan, Kaisar Wu Xiangwu tiba-tiba merasa tidak enak, dan buru-buru berkata, teman binatang buas ini tidak jelas tentang situasinya. Di Kekaisaran Suanyuan, itu memang kesewenang-wenangan Kaisar. Tetapi sebelum perjalanan ini, Kaisar telah diam-diam mempercayakan dia kepadanya. Anda dapat membuat keputusan terlebih dahulu ketika Anda menemukan sesuatu, dan Kaisar akan sepenuhnya mendukung keputusan Kaisar ini. Oh, Qin Chen tiba-tiba berkata, ternyata inilah masalahnya. Betapa hebatnya Kaisar umat manusia Anda yang benar-benar seperti dewa, mengetahui bahwa Anda harus membuat keputusan selama perjalanan ini, dan Anda telah memberi Anda hak untuk membuat keputusan awal. Saya mengagumi dan mengaguminya. Qin Chen mengatakan bahwa dia tidak bersalah, tetapi wajah Wu Xiangwudi sangat jelek, dan kekuatan-kekuatan lain di lapangan secara alami tidak akan lagi mempercayai Wu Xiangwudi. Kaisar Suanyuan akan langsung membuat Anda memutuskan acara besar seperti itu. Apakah Anda bercanda? Keraguan ini teratasi, tetapi Kaisar ini memiliki keraguan lain. Saya ingin tahu apakah Ketua Yan bisa menjelaskannya. Setelah yang tidak bersalah selesai berbicara, Qin Chen menoleh dan menatap Kaisar Suanyuan lagi. Dia tampak tidak bersalah dan bertanya. Chapter 2227. Aku tidak tahu apa itu. Yan Guan berkata dengan wajah jelek dengan senyum kering. Kaisar mendengar bahwa kekuatan tertinggi dari ras manusiamu juga memiliki dan pavilion dan tool hall. Mengapa kamu tidak melihat dan pavilion dan tool hall di Alliance of Forces kali ini? Presiden Yan Guan yang ingin mendominasi pemimpin aliansi manusia, undang dan pavilion dan aula perangkat. Namun, dengan status Presiden Yan, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Seharusnya ada alasan lain, tetapi jika tidak ada dan pavilion dan aula perangkat untuk bergabung, seolah-olah binatang darah kita terlibat dalam aliansi kekuatan dan tidak ada gunung darah jatuh. Itu sama dengan bergabung, kan? Wajah Yan Guan sudah biru dan merah. Dia sudah memperhatikan bahwa Qin Chen sengaja bermain-main di sini. Dia sangat membencinya, tetapi dia tidak berani melakukannya pada Qin Chen di depan begitu banyak orang. Bukankah itu sebuah konfirmasi? Apa yang dikatakan Qin Chen? Dia berbisik,
Memang ada alasan mengapa orang tua itu tidak memanggil Paviliun Pil dan Kidian, dan alasan ini secara alami akan terungkap dalam pertemuan penaklukan setelah pembentukan aliansi kekuatan. Kalau begitu Wakil Presiden Yan, tolong beritahu saya alasannya sebelumnya. Binatang buas darah kami memiliki pikiran yang sangat sederhana. Anda bahkan tidak memberitahu alasannya. Jadi Anda baru saja membentuk aliansi kekuatan, dan akan mengadakan pertemuan penaklukan setelah pembentukan. Ini adalah akhirnya, karena Wakil Ketua Yan mengundang saya untuk menunggu beberapa pertemuan penaklukan. Mari kita mulai pertemuan penaklukan dengan cepat. Adapun aliansi kekuatan, Kaisar ini tidak tertarik. Saya ingin datang ke teman-teman binatang buas kita di Pegunungan Jatuh Bunga. Hahaha, memang, kami tidak tertarik. King Wu, di mana kamu menemukan bawahan? Itu agak menarik. Gluk, banyak binatang darah tertawa terbahak-bahak. Aliansi kekuatan apa yang tidak bisa dijelaskan? Seperti yang dikatakan Qin Chen, jika klan binatang darah mereka ingin membentuk aliansi, tidak apa-apa bagi para pemimpin mereka untuk membahasnya dengan santai. Jika ini masalahnya, klan binatang darah akan menjadi monolitik. Terlebih lagi, klan binatang darah ingin membentuk aliansi kekuatan. Jadi mengapa membiarkan klan manusia Anda memimpinnya tidak bisa dijelaskan? Adapun aliansi pasukan, lelaki tua itu juga setuju dengan teman binatang buas ini. Bahkan jika itu akan didirikan, dan Paviliun dan Kidian harus ditambahkan ke dalamnya. Jika tidak, hanya pendirian kami yang akan menjadi sedikit nama buruk. Meskipun Presiden Yan mengatakan ada alasan untuk itu, tapi tidak peduli apa, dan Paviliun dan Kidian juga merupakan kekuatan utama di benua kita. Jadi saya tidak akan bergabung dengan Gu Mengzai untuk saat ini. Seorang kaisar bela diri puncak seperti seorang tahu wanita berdiri dan berkata. Sebenarnya, dia ragu-ragu, dan kata-kata Qin Chen memberinya alasan untuk menolak. Semua orang memandang Tuan Gu Mengzai dengan takjub, dan merupakan orang pertama yang berdiri dan menolak untuk bergabung, yang membutuhkan banyak keberanian. Memang ada yang salah dengan masalah ini. Aku akan melihat Tuan Baolu untuk saat ini. Setelah aku menghubungi dan Paviliun dan Artefak Hall, aku akan membuat keputusan nanti. Ketika semua orang terkejut, pemimpin Wan Baolu juga berkata dengan ringan. Saya tidak berpikir itu benar di lembah King Feng, jadi saya tidak akan bergabung untuk saat ini. Kekuatan besar lainnya berdiri. Aku masih ingin menunggu Stargate untuk saat ini. Banyak pasukan melihat bahwa bahkan menara Wan Bau telah berdiri. Hati mereka langsung dilepaskan, dan mereka semua menolak. Melihat semakin banyak orang yang tidak siap untuk bergabung untuk saat ini, wajah para pemimpin Yan Guan dan Wu Shangwudi menjadi semakin sulit untuk dilihat. Hahaha, yah, Yan ceroboh. Tiba-tiba, Yan Guan tertawa, kesuraman di wajahnya menghilang, dan dia menjadi bersemangat lagi. Teman binatang buas ini benar. Yan cemas sebelumnya dan ingin meningkatkan pembentukan aliansi kekuatan. Saya tidak menjelaskan kepada semua orang tentang krisis di daratan. Jika ini masalahnya, saya akan membahas masalah ini nanti. Para tamu di sini hari ini semua karena penaklukan. Jika ini masalahnya, lelaki tua itu akan mengadakan penaklukan terlebih dahulu, dan kemudian menjelaskan penting bagi semua orang. Karena alasan itu, pada akhirnya kamu akan memutuskan apakah kamu bersedia membentuk aliansi kekuatan. Yan Guan ini dapat dianggap sebagai orang yang cakap. Melihat adegan yang berubah, dia mengubah suasana hatinya hanya dalam beberapa saat. Sambil tersenyum, dia dengan lembut melepaskan topik sebelumnya. Semua orang juga menghela nafas lega. Selama mereka tidak menyebutkan aliansi kekuatan, mereka bisa menerimanya. Kali ini lelaki tua itu memanggil semua orang. Sebenarnya, tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan kepadamu situasi saat ini di daratan. Semua orang seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Laut Guntur belum lama ini. Kekuatan yang disebut Orde Hitam menduduki langit kota Guntur. Dan kekuatan tingkat atas telah terbentuk, dan pertemuan ekspedisi yang diselenggarakan oleh Tanah Suci Darah kali ini tepat untuk penaklukan kota Guntur pada hari ini. Tegas dan vokal. Apa? Begitu komentar ini keluar, para penonton gempar, dan semua orang berbicara satu sama lain dengan ekspresi kaget. Bukankah ini pertemuan penaklukan-penaklukan istana berkabut? Bagaimana itu menjadi penaklukan kota Tianlei?
Berita paling luas di daratan saat ini adalah bahwa istana berkabut berkolusi dengan iblis asing. Dari sudut pandang semua orang, tanah suci darah, apakah itu menjadi tuan rumah pertemuan penaklukan atau membentuk aliansi kekuatan, harus ditujukan ke istana berkabut. Bagaimana itu bisa tiba-tiba menjadi penaklukan? Kota Guntur Langit, ya, Anda mungkin tidak mengerti mengapa kami menaklukkan kota Tianlei. Itu karena kota Lei sebenarnya adalah pos terdepan istana berkabut dan bagian penting untuk penyatuan daratan. Dengan serius, berita ini sekali lagi menyebabkan kegemparan semua orang, dan semua orang memandang dengan ngeri. Kota Tianlei adalah pos terdepan istana berkabut dan pion istana berkabut untuk menyatukan daratan. Bagaimana ini mungkin? Perlu dicatat bahwa berita bahwa istana berkabut berkolusi dengan ras asing dan menanam jebakan di Laut Guntur semuanya disebarkan oleh kota Tianlei, dan Paviliun dan serta Kidian juga setuju. Menggabungkan kisah sebelumnya dari dunia Yu kuno, semua orang telah lama melihat melalui wajah asli istana berkabut. Sekarang Tanah Suci Garis Darah mengatakan bahwa kota Tianlei berada dalam kelompok yang sama dengan istana berkabut. Ini terlalu berlebihan. Kalian semua mungkin menganggapnya luar biasa. Faktanya, ketika Yan Mou pertama kali mengetahuinya, dia bahkan lebih luar biasa darimu. Inilah sebabnya mengapa orang tua itu tidak mengundang Paviliun dan Kidian kali ini. Mengenai masalah kota Tianlei, Paviliun dan Hekidian berada di sisi kota Tianlei untuk saat ini. Orang tua itu tidak tahu apakah Paviliun dan Kidian tidak mengetahui situasinya, atau apakah dia sengaja melakukannya. Jika dia hanya ditipu oleh kota Tianlei, tidak apa-apa. Tetapi jika itu disengaja dan kota Tianlei berdiri bersama, maka wajah Yan Guan berat. Wow, penonton mendidih, dan berita bahwa Yan Guan pecah terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, semua orang mendengarnya. Ketua Yan Guan jelas curiga bahwa Paviliun Pil dan Kidian mungkin berkolusi dengan istana berkabut. Siapa yang bisa mempercayai hal itu? Jika ini masalahnya, kekuatan apalagi yang tidak bersalah? Untuk sesaat, semua orang terkejut, tidak bisa dipercaya, dan terkejut. Chapter 2228. Qin Chen dan Fu Qiankun mencibir mendengarkan semua ini. Apakah ini sarana tanah suci darah? Biarkan pasukan utama di daratan memusatkan daya tembak mereka melawan Sky Thunder City. Keduanya saling memandang, mencibir di dalam hati mereka. Sangat mudah untuk menanam kota Guntur, tetapi sulit untuk meyakinkan semua orang. Keduanya ingin tahu bagaimana Yan Guan kembali ke semua ini. Kekuatan utama tidak idiot, dan mereka tidak akan mudah percaya ini, dan semuanya harus memperhatikan bukti. Benar saja, seseorang sudah berteriak keras. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Ketua Yan, apakah ada bukti? Ya, apakah ada bukti? Banyak orang berteriak, peristiwa besar seperti itu tidak berdasar, dan bukti diperlukan untuk meyakinkan orang. Tentu saja ada buktinya. Faktanya, masalah ini juga terkait dengan cerita orang dalam dari tempat suci garis keturunan kita. Masalah ini sangat penting. Ini adalah rahasia tempat suci garis keturunanku, bahkan sebuah skandal. Tetapi untuk membuktikan apa yang kata lelaki tua itu hanya bisa mengeluarkannya. Yan Guan menghela nafas dan berkata, mungkin kalian semua tahu bahwa Fu Qiankun, Presiden Tanah Suci Berdarah, menghilang lebih dari 200 tahun yang lalu, kan? Semua orang tercengang, dan semua orang tahu tentang hilangnya Fu Qiankun. Sejak saat itu, Tanah Suci Garis Darah jatuh ke dalam perselisihan sipil dan perlahan-lahan menurun, dan istana berkabut mengambil kesempatan ini untuk bangkit dengan cepat, dan menjadi tempat terbaik di benua Tianwu. Kekuatan tertinggi. Ada desas-desus bahwa Fu Qiankun masih penguasa kekakuan, dan terdengar bahwa dia muncul di Laut Guntur belum lama ini dan bergabung dengan Orde Hitam di kota Guntur hari itu. Berita bahwa istana berkabut berkolusi dengan iblis lain datang dari Fu Qiankun dan keluar dari mulut Orde Hitam. Tapi apa hubungannya hal ini dengan Fu Qiankun? Semua orang hanya merasa bahwa rahasia yang mengejutkan akan segera dibuka. Fu Qiankun adalah Tuan Yan, yang sangat dicintai oleh Yan. Dunia telah menyebar bahwa Fu Qiankun menghilang secara misterius di Holy Land of Bloodliness, tetapi pada kenyataannya, bagaimana mungkin ada penghilangan misterius di Holy Land of Blood saya, Fu Qiankun?
Qian Kun alasan menghilangnya sebenarnya karena metode kultivasi berantai dari ras alien. Akibatnya, saya ditemukan oleh sesepuh Qiu Tongguang, tempat suci garis keturunan saya. Pada saat itu, banyak senior di tempat suci garis keturunanku menghentikan mereka, tetapi dia dengan paksa menerobos dan menghilang di daratan. Insiden ini adalah skandal di tanah suci garis keturunanku. Untuk wajah tanah suci garis keturunanku, aku hanya bisa mengklaim kepada publik bahwa Presiden Fu telah menghilang secara misterius di tanah suci. Tetapi pada kenyataannya, itu karena Presiden Fu telah mengembangkan teknik alien, melarikan diri dari ibu kota suci. Ledakan. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Ada kegemparan tak berujung langsung di pengadilan. Ketua tempat suci darah Fu Qiankun pernah menjadi orang pertama di daratan, bahkan mengolah rantai metode budidaya alien. Ya Tuhan, apakah ini benar? Berita besar ini meledak. Seluruh penonton gempar. Ini berita bagus, cukup untuk menumbangkan ide semua orang. Fu Tua, muridmu sangat baik padamu. Qin Chen berkata kepada Fu Qiankun sambil tersenyum. Wajah Fu Qiankun membiru, dan tubuhnya sedikit gemetar. Binatang Niki, pantang menyerah. Matanya dingin, dan pengamatannya yang ketat membuatnya marah. Kali ini, dia tidak layak magang. Setelah waktu yang lama, Yan Guan sedikit menekan tangannya, dan diskusi di lapangan perlahan melemah, tetapi keterkejutannya masih belum bisa dihaluskan. Faktanya, ketika saya pertama kali mengetahuinya, saya merasa sangat sedih. Bagaimanapun, Fu Qiankun adalah tuan saya, dan dia bahkan sangat mencintai saya. Dia tidak hanya memberikan pengetahuan uniknya kepada orang tua itu, dia juga menganggap orang tua sebagai putranya. Dan dukung orang tua itu untuk mewarisi jubahnya. Di mata lelaki tua itu, dia bukan hanya tuan yang baik, tetapi juga ayah yang baik. Tapi dia tidak boleh, sama sekali tidak boleh, berkolusi dengan iblis asing. Yan Guan menggigil kedinginan, dan tubuhnya gemetar, seolah-olah dia sangat marah. Pada saat itu, saya tidak percaya semua yang dikatakan tetua Qiu Tongguang. Dan saya sangat percaya bahwa tuannya tidak bersalah. Dan selama bertahun-tahun, lelaki tua itu telah mencari penghilangan itu. Saya tahu bahwa belum lama ini, lelaki tua itu mendengar berita dari guru bahwa dia benar-benar berkolusi dengan masyarakat kultivasi hitam dari kota Langit Guntur, dan juga melibatkan iblis asing. Pada awalnya, lelaki tua itu masih percaya bahwa tuannya tidak berkolusi dengan iblis alien. Alasan mengapa dia bergabung dengan sekte hitam sebenarnya adalah untuk berurusan dengan istana berkabut. Kultus hitam juga adil. Tetapi aku tahu saudaraku Qiu Pucun setelah kembali dari kota Tianlei. Saya tahu saya salah. Ayo, bawa orang ke atas. Yan Guan berteriak dengan marah, dan seseorang segera mengawal beberapa orang. Orang-orang ini sangat malu. Mereka berlumuran darah, bahu mereka tertusuk, dan tubuh mereka terperangkap oleh rantai-rantai yang sebenarnya. Limbah, jatuh parah di platform tinggi di tengah alun-alun. Qiu Pucun. Ketika Qin Chen dan Fu Qiankun melihat pemimpinnya, mata mereka menyipit. Pemimpinnya adalah Qiu Pucun, tetapi pada saat ini, Qiu Pucun sangat malu. Dia telah lama kehilangan aura pembangkit tenaga listrik puncak, tulang terlihat di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir. Tapi Qin Chen dan Fu Qiankun tidak mengenal beberapa orang di sekitarnya. Orang-orang ini aneh. Qin Chen melihat bahwa orang-orang ini sangat aneh, dan ada mekar iblis samar di tubuh mereka. Semuanya, ini saudaraku, Qiu Pucun, yang juga merupakan tetua tersembunyi yang membawa kembali berita guru dari Laut Guntur sebelumnya. Yan Guan memandang Qiu Pucun dengan dingin, dan berkata dengan dingin, saudara laki-laki, kita bertemu lagi. Bah, Yan Guan, kamu mengkhianati Tuan dan berkolusi dengan ras lain. Kamu harus mati, Tuan, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Qiu Pucun mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah. Berjuang dengan kegembiraan, tetapi sangat dijatuhkan oleh Yan Guan, darah mengalir. Hahaha, aku berkolusi dengan ras asing. Saat ini, apakah kamu masih ingin menanam saudaramu? Aku salah paham denganmu sebelumnya. Lihat, beberapa orang di sekitarmu adalah orang kepercayaanmu, tetapi orang ini benar-benar merusak garis keturunanku, formasi tanah suci secara diam-diam.
Jika bukan karena tetua Qiu Tongguang mendeteksinya tepat waktu, lelaki tua itu akan menjadi orang berdosa di tanah suci garis keturunan. Sekarang, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Qiu Pucun ini adalah orang kepercayaan Tuan Fuqian Kun, dan orang yang dibawa kembali ke istana berkabut untuk berkolusi dengan iblis asing. Tapi semua orang memperhatikan dengan seksama. Orang kepercayaan di sekitarnya semuanya jenis apa dari orang-orang. Ketika suara itu jatuh, Yan Guan membuka 5 jarinya dan menghantam kepala seorang murid tanah suci di dekatnya. Ledakan. 5 jari meledak menjadi cahaya pelangi, dan dengan paksa menembus pikiran pria kuat itu. Pria kuat yang basis kultivasinya dilarang tiba-tiba berteriak. Darah mengalir keluar dari Kikiao, dan meraung marah. Di samping, Qiu Tonggiang menembak pada saat yang sama, dan 5 jari mereka dimasukkan ke kepala Qiu Pucun yang tersisa. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Kemudian mata semua orang terkejut. Mereka melihat orang-orang meraung kesakitan. Tetapi secara bertahap, ekspresi beberapa orang menjadi biadab, kepala mereka tertusuk. Dan orang-orang ini tidak mati untuk pertama kalinya, tetapi muncul tanpa akhir dari tubuh mereka. Energi iblis, bayangan magis, bangkit dan membubung di atas orang-orang ini. Chapter 2229. Panggilan. Suasana dingin melonjak di atas alun-alun, dan energi iblis dingin tersapu. Di bawah mata orang banyak, beberapa bayangan iblis muncul dari orang-orang kuat, tetapi mereka ditekan oleh serangkaian tanda darah yang aneh. Dalam ruang hampa, manusia sialan, lepaskan kursi ini, lepaskan kursi ini. Bayangan iblis ini meraung dalam kemarahan dan mengerikan, disertai dengan auman mereka, napas dingin tersapu. Dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir menggigil. Apakah ini iblis alien, yin yang baik dan napas yang dingin? Mengapa kepercayaan Qiu Pucun adalah semua alien? Hati semua orang tenggelam, dan mereka semua memikirkan pertanyaan yang sangat mengerikan. Benarkah yang dikatakan ketua Yan Guan itu benar? Kalian, apakah kamu melihatnya? Orang kepercayaanku di sekitar juniorku yang baik semuanya adalah iblis alien. Mata Yan Guan merah darah, dan kesedihannya sangat besar. Apakah semua orang mengerti sekarang? Mengapa lelaki tua itu mengatakan bahwa Lei Cheng hari itu adalah pion di istana berkabut? Karena kendali Lei Cheng yang sebenarnya di belakang layar hari itu, sebenarnya adalah ras alien. Selama waktu ini, Sky Thunder City berkembang pesat, dan semua orang telah mendengarnya. Hari itu, Thunder City menggunakan banyak manfaat untuk menarik semua pembudidaya kasual yang kuat di dunia untuk berkumpul, dan pembangkit tenaga listrik ini semuanya dibutakan. Dalam kegelapan, mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka gabungkan bukanlah kekuatan ras manusia kita, tetapi kekuatan iblis alien. Dan yang terbaik dari mereka bahkan akan diambil alih oleh iblis alien dan menjadi salah satu dari mereka. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bahkan paviliun dan aula perangkat ditipu oleh mereka. Selain paviliun dan aula perangkat, ada juga kekuatan seperti keluarga Teng, sekte setan mati, dan hantu surgawi. Sekte, ditipu. Dia telah menjadi kaki tangan ras alien. Jika mereka hanya dibutakan, tidak apa-apa. Tetapi jika mereka telah menjadi kaki tangan ras alien, maka berbicara tentang ini, Yan Guan tampaknya tidak dapat membayangkan situasi seperti itu, dan tubuhnya gemetar. Orang-orang di lapangan sudah terdiam. Jika semuanya seperti yang dikatakan Yan Guan, benua Wu akan berada dalam bahaya hari itu. Istana berkabut, aula penegakan hukum, ditambah kota guntur langit, keluarga Teng, sekte hantu langit, sekte setan kematian, dan bahkan paviliun pil dan aula perangkat. Kekuatan mengerikan seperti itu bahkan telah menduduki setengah dari daratan. Menambahkan kata-kata iblis alien, seluruh benua sudah berada di ujung bahaya. Sekarang kalian mengerti mengapa lelaki tua itu ingin membentuk aliansi kekuatan. Karena hanya dengan bersatu aku bisa melawan iblis asing dan melawan begitu banyak pengkhianat. Di mata lelaki tua itu, semua orang masih menjadi pendamping. Tapi orang tua tidak berani pasti. Di masa depan, akan ada orang yang akan berlindung di setan alien. Hanya dengan bergabung dengan aliansi kekuatan, semua orang bersatu dan tidak ada rahasia satu sama lain. Dapatkah kita mengetahui siapa yang menteri setia sejati dan siapa pengkhianat daratan?
Pernyataan Yan Guan bukannya tidak penting. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, ekspresinya sangat jelas. Selama dia tidak bergabung dengan aliansi pasukan, dia sangat mungkin menjadi pengkhianat daratan. Dengan cara ini, siapa yang tidak berani bergabung? Untuk melawan ras iblis alien, Tanah Suci garis keturunan saya sebenarnya telah melakukan banyak hal secara diam-diam. Selama bertahun-tahun, meskipun Tanah Suci garis keturunan saya sangat kacau. Pada kenyataannya, karena bahaya yang mungkin datang, garis keturunan saya suci tanah telah didirikan dengan klan binatang darah lebih awal. Dihubungi, Yan Guan berbalik dan menatap Fox Ji dan yang lainnya. Semua teman Blood Beast di Pegunungan Jatuh harus tahu bahwa saya telah memutuskan untuk membangun hubungan yang baik dengan klan Blood Beast lebih dari 200 tahun yang lalu. Ia bahkan telah mengirim banyak utusan kali. Waktu paling awal adalah Kaisar Wu Chenwu. Semua orang yang ingin datang ke Gunung Luoxue telah mendengarnya. Qin Chen yang duduk di bawah terkejut, dan mau tidak mau menyentuh hidungnya. Bagaimana dia sampai padanya? Faktanya, dia benar-benar master darah pertama yang menjalin hubungan baik dengan klan binatang darah. Qin Chen di kehidupan sebelumnya, tanpa pembuluh darah, tidak dapat menembus ranah Kaisar Bela Diri Sembilan Surga. Untuk mematahkan kutukan ini, dia pergi ke berbagai tempat terlarang di daratan dan bahkan memasuki Gunung Darah Jatuh beberapa kali, mencoba mencari solusi dari klan binatang darah. Terinspirasi oleh Qin Chen bahwa lebih dari 200 tahun yang lalu, Fu Qiankun akan menjalin hubungan yang baik dengan klan binatang buas, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan dianggap sebagai kreditnya sendiri oleh Yan Guan. Yan Guan sudah sangat tua, apakah dia tidak tahu apa itu rasa malu? Tetapi orang lain, bahkan binatang berdarah di Pegunungan Jatuh, secara alami tidak tahu semua ini. Kecuali Kaisar Bela Diri Brochen yang telah mendengarnya, yang lain hanya tahu bahwa Tanah Suci keturunan manusia mulai dibangun dengan binatang darah mereka lebih dari 200 tahun yang lalu. Dengan koneksi yang baik, siapa yang memimpin di Tanah Suci darah, mereka secara alami tidak begitu jelas. Semua kekuatan utama yang hadir terkejut ketika mereka mendengar ini. Ternyata untuk melawan ras alien, Tanah Suci Bloodland mulai bersiap lebih dari 200 tahun yang lalu. Tidak heran jika penaklukan kali ini dapat mengundang Tuan Klan Binatang Darah. Tanah Suci telah berhubungan dengan klan binatang darah lebih dari 200 tahun yang lalu. Karena aku berbicara tentang Kaisar Wu Chen, lelaki tua itu akan mengungkapkan rahasia besar lainnya hari ini. Rahasia ini juga secara tidak sengaja dipelajari oleh lelaki tua itu. Kalian semua harus ingat berita bahwa Kaisar Wu Chen jatuh ke Deat Kenyan. Benar, pasukan utama di lapangan secara alami mengangguk. Meskipun Po Chen Wu Huang hanya seorang Wu Huang, reputasinya di daratan tidak kalah dengan Fu Qiankun, orang pertama di daratan. Perlu dicatat bahwa meskipun wanita istana berkabut Sangguan Xier dan Kaisar Feng Shaoyu dari Kekaisaran Suanyuan tidak kecil dalam seni bela diri, mereka hanya dapat dianggap sebagai master kaisar bela diri biasa. Adalah kaisar bela diri Po Chen yang benar-benar membuat mereka berdiri di puncak daratan. Dengan dukungan Po Chen Wu Huang, Sangguan Xier mendirikan istana berkabut, yang telah menjadi kekuatan terbesar di daratan saat ini. Dan Kekaisaran Suanyuan dari Kaisar Besar Suanyuan juga didirikan dengan bantuan Kaisar Wu Chenwu. Jika tidak, dengan bantuan Kaisar Feng Shaoyu, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mendirikan kerajaan besar di domain bela diri? Tapi sekarang, Kekaisaran Suanyuan juga telah menjadi kekaisaran terbesar di daratan, kedua setelah istana berkabut. Dapat dikatakan bahwa meskipun Po Chen Wu Huang telah jatuh selama lebih dari 300 tahun, legenda di daratan masih menyebar sangat luas. Saat istana berkabut dan Kekaisaran Suanyuan menjadi semakin kuat, mereka juga menjadi lebih banyak mitos. Sekarang Yan Guan akan mengungkapkan rahasia mengejutkan tentang Wu Chen Wu Huang, itu secara alami menarik perhatian semua orang. Saya ingin datang. Semua orang telah mendengar bahwa Kaisar Po Chen Wu jatuh di Deat Kenyan tahun itu. Alasan wajah cerah itu adalah untuk menyelamatkan Kaisar Suanyuan Feng Shaoyu yang dalam bahaya. Akibatnya, dia jatuh ke area terlarang dan bahkan mengarah ke Misty Palace dan Suanyuan. Pecahnya kekaisaran sebenarnya hanya kedok. Yan Guan sepertinya tahu cerita di dalam, dan berkata dengan kaget, alasan jatuhnya Kaisar Po Chen Wu yang sebenarnya adalah karena Tuan Fu Qiankun berkolusi dengan iblis lain.
Akibatnya, dia dikenal oleh Kaisar Wu Chenwu untuk membunuh orang. Tuan game yang dibuat dengan sangguan sier telah membunuh Po Chen Wu Huang Pit di Deat Kenyan. Kalau tidak, Po Chen Wu Huang adalah orang jenius dan kuat yang menerobos masuk ke tanah terlarang dan bisa keluar dengan selamat. Bagaimana dia bisa jatuh ke Deat Kenyan karena dia menyelamatkan orang? Tapi Kaisar Suanyuan Feng Shaoyu yang diselamatkan akan selamat. Sebenarnya, ada pemandangan yang mengejutkan. Ledakan, penonton gempar dan hampir mengangkat bagian atas Chengdu Square. Chapter 2230. Tanpa diduga, jatuhnya Wu Chen Wu Huang saat itu mengandung rahasia seperti itu. Semua orang memandang Yan Guan dengan kaget, dan kekaguman muncul di hati mereka. Jika skandal seperti itu terjadi pada pasukan mereka, apakah mereka bersedia meledak? Pandangan ketat ini benar-benar kejam. Jadi, saya mengimbau semua orang untuk bergabung dengan tim untuk menaklukkan kota Guntur dan mengungkapkan wajah sebenarnya dari kota Guntur. Jika tidak begitu kota Guntur telah dewasa, akan terlambat untuk menghentikan mereka, kata Yan Guanhong. Kata-katanya juga menyebabkan semua orang jatuh ke dalam perenungan. Jika kota Tianlei benar-benar pion di istana berkabut, maka seperti yang dikatakan Yan Guan, benua Tianwu benar-benar berakhir. Bagaimanapun, kecepatan perkembangan kota Tianlei benar-benar mengerikan. Semuanya, jangan percaya pada pandangan ketat ini. Ini adalah pria berhati serigala yang menjebak guru. Dia adalah penjahat sejati yang berkolusi dengan ras alien. Qiu Pucun meraung marah. Terkunci. Yan Guan menamparnya dengan keras dan berkata dengan dingin, adik laki-laki. Saat ini, kamu masih membela Fuqian Kun. Subpesona macam apa yang dia tuangkan ke dalam dirimu? Itu tergantung pada kamu dan saudara-saudaraku selama bertahun-tahun. Siti berkolusi dengan ras alien, dan lelaki tua itu akan mengampunimu hari ini. Yah, kamu mengkhianati tuannya. Tuan tidak akan membiarkanmu pergi. Qiu Pucun berkata dengan marah. Karena kamu harus mati, orang tua itu akan membunuhmu hari ini. Mata Yan Guan dingin, dan dia berkata dengan dingin, semua orang, Qiu Pucun berkolusi dengan ras asing. Hari ini, saya akan membersihkan pintu dan memenggal kepala untuk memperingati saat ini. Panggilan untuk pertemuan. Ketika suara itu jatuh, Yan Guan mengangkat tangan kanannya dan membanting kepala Qiu Pucun. Melihat telapak tangan Yan Guan, Qiu Pucun memejamkan matanya, dan berkata dengan kesakitan, Tuan, maaf, murid itu tidak menyangka bahwa kakak senior Yan Guan sebenarnya adalah pengkhianat itu. Dia tidak dapat memulihkan reputasimu, Tuan. Maaf. Hah, melihat telapak tangan Yan Guan hampir jatuh, sesosok melintas di langit, dan sebelum telapak tangan Yan Guan jatuh, Qiu Pucun diselamatkan. Angka itu begitu cepat sehingga bahkan Yan Guan tidak bisa bereaksi. Dia hanya merasa ada bunga di depannya, dan Qiu Pucun, yang ada di depannya, hilang. Siapa itu? Menyebar liar di tempat perlindungan darahku. Yan Guan tiba-tiba terkejut. Dia merasa sudah terlambat bagi seseorang untuk masuk. Dia terkejut dan marah. Dia berteriak dengan marah dan menamparnya seperti kilat. Ledakan. Kekosongan meledak dan langit pecah dengan raungan yang menggelegar. Kekuatan telapak tangan yang tebal tersapu seperti lautan luas, langsung menutupi sosok itu. Di telapak tangan ini, bayangan telapak berlapis melonjak, seolah menembus ribuan gunung dan sungai. Dilipat dalam ruang yang tak terhitung jumlahnya. Lampu berkedip, sangat terang. Orang-orang di bagian bawah alun-alun juga terkejut. Sebelumnya, mereka kagum bahwa Yan Guan berani memusnahkan kerabatnya dengan benar. Tapi melihat ke belakang, saya melihat seseorang diselamatkan oleh anak buah Yan Guan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya, dia masih terkejut. Perasaan geli. Apakah orang ini berani berlari liar di tanah suci darah? Apakah dia mencari kematian? Benar saja. Yan Guan melakukan tembakan telapak tangan. Dan kekuatan telapak tangan yang tak berujung langsung menyelimuti bayangan hitam yang menyelamatkan Qiu Pucun. Bayangan telapak tangan berlapis berubah menjadi sangkar, memancarkan ruang yang menakutkan. Itu membuat mata kuat yang tak terhitung jumlahnya bermartabat dan terkejut. Telapak tangan ini tampak biasa, tetapi sebenarnya, di antara telapak tangan, ada aturan spasial yang menakutkan, yang mencakup seluruh dunia, cukup untuk memenjarakan seorang kaisar bela diri puncak secara instan. Sekilas macan tutul,
Semua orang dapat melihat Yan Guan yang mengerikan dari telapak tangan acak ini, dan telah mencapai puncak kerajaan Kaisar Wu. Dan Presiden Tanah Suci garis keturunan memang layak. Yan Guan juga mencibir dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani menyelamatkan Qiu Puchun saat ini. Tidak peduli siapa itu, begitu dia ditangkap, dia akan langsung memperlakukannya sebagai mata-mata iblis asing, memenggal kepalanya, dan menggantikannya di Qiu Pu. Biaya murni. Memikirkan hal ini, hatiku semakin mencibir, dan aturan ruang diserap dan dengan cepat jatuh. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Bersenandung. Setelah bayangan gelap itu diselimuti oleh bayangan telapak tangannya yang tak berujung, dia tidak panik dan melemparkan pukulan langsung dengan backhand-nya. Pukulan ini tampak acak tetapi kekuatannya menakutkan, dan hanya raungan keras yang terdengar, dan ada tak terhitung jumlahnya di langit. Bayangan telapak tangannya tiba-tiba runtuh. Ledakan. Bayangan telapak tangan yang tak berujung runtuh, dan aura mengerikan yang pecah menyapu ke segala arah. Banyak pemain kuat di lapangan mendesak esensi sejati untuk membentuk perisai esensi sejati di depan mereka, yang memblokir dampaknya. Tetapi satu sosok itu masih terkejut, dan wajahnya terkejut. Kekuatan yang ditampilkan oleh bayangan hitam ini bukanlah hal yang sepele. Meskipun Yan Guan hanya pukulan biasa, lawan dapat dengan mudah mematahkan serangan Yan Guan. Kekuatan seperti itu sama sekali tidak menganggur. Siapa yang mulia? Seorang master terkenal dari Tanah Suci Darah bergegas, segera mengepung bayangan hitam di tengah, dan berteriak dengan dingin. Pada saat yang sama, orang-orang dari Tanah Suci Garis Darah mengepung Kaisar Iblis Binatang Darah di sisi pegunungan Luoxue, karena seorang master segera menyadari bahwa bayangan ini adalah binatang darah di sisi pegunungan Luoxue. Dibunuh dari Kaisar Monster, itu adalah master di pegunungan jatuh. Sepertinya dia yang berbicara sebelumnya. Kaisar Iblis dari pegunungan Luoxue, mengapa kamu menyelamatkan Qiu Puchun? Ketika semua orang tenang dan menemukan bahwa orang yang menembak sebenarnya adalah seorang kaisar iblis di pegunungan Luoxue, mereka semua tampak terkejut. King Wu, apa yang terjadi? Fox Ji King Kong, dan kaisar iblis lainnya di pegunungan Falling Blood Mountain mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka, dan berteriak dengan dingin. Meskipun mereka tidak benar-benar melihat manusia, mereka juga tahu bahwa manusia yang kuat tidak mudah diprovokasi. Terutama para penguasa Tanah Suci garis keturunan ini, yang masing-masing memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan tidak jauh lebih lemah dari mereka. Terlebih lagi, mereka masih berada di base camp ras manusia. Begitu mereka membuat marah lawan, meskipun mereka memiliki begitu banyak kaisar monster-monster darah, mereka sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika seseorang dapat membunuh mereka hidup-hidup, mereka pasti akan menderita banyak korban, sangat sedikit. Kaisar Iblis King Wu tidak menganggapnya serius, tetapi hanya melihat ke depan tepat waktu, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Aduh, Fox Ji berteriak dengan marah. King Wu menyentuh hidungnya dan berkata dengan lemah, Fox Ji, jangan khawatir, orang ini bukan Kaisar Iblis saya dari pegunungan Luoxue, tetapi ras manusia yang kuat. Kaisar bertemu satu sama lain secara kebetulan sebelumnya, dan saya mendengar bahwa pihak lain juga datang untuk berpartisipasi dalam penaklukan ini. Konferensi membawa orang masuk, adapun mengapa dia ingin menyelamatkan tuan garis keturunan manusia ini. Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Apa, orang ini bukan binatang berdarah? Semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh lawan jelas memancarkan darah yang unik untuk klan binatang darah. Untuk sesaat, semua orang menoleh dan menatap pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu bukan orang lain, tapi Fu Qiankun. Sebelum Yan Guan ingin membunuh Qiu Puchun, bagaimana dia bisa melihat Qiu Puchun jatuh di depan matanya? Menghadapi banyak kekuatan garis keturunan Tanah Suci yang mengelilinginya, Fu Qiankun tersenyum dingin, mengabaikan semua orang. Dan segera pil demi pil muncul di tangannya, dituangkan ke mulut Qiu Puchun untuk menyembuhkan luka-lukanya.